11 legenda yang dijadikan nama stadion sepak bola. Sepak bola biasanya diambil dari nama sponsor, keinginan dari manajemen atau sesuai dengan nama daerahnya. Namun, ada juga nama stadion yang menggunakan nama mantan pesepak bola. Tentunya bukan orang sembarangan namanya yang bisa diabadikan menjadi nama stadion. Beberapa dari mereka adalah sosok legendaris dari dunia sepak bola. Berikut ini 11 sosok legenda sepak bola yang namanya diabadikan menjadi nama stadion seperti dilansir Sportskida. 1. Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, lahir tahun 1895, adalah mantan pemain, manajer dan presiden Real Madrid. Salah satu orang yang paling penting dalam sejarah klub, Bernabéu menjabat sebagai presiden Madrid sampai hari kematiannya pada tahun 1978 dan namanya diabadikan menjadi nama stadion untuk menghormati semua jasanya. Real Madrid, pada era 1920-an saat Bernabéu bermain, merupakan klub kecil dengan tujuan sederhana untuk masa depan. Namun, pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Saudara di Spanyol, sepak bola mulai bangkit kembali. Setelah perang usai, Bernabéu mencoba merestrukturisasi klub dan dia mendapatkan tempat di jajaran manajemen klub. Ia mengawasi transformasi klub dengan ide visioner yang masih membentuk dunia sepak bola saat ini. Bernabéu mengumpulkan pemain bintang dunia pada tahun 50-an dan 60-an yang membantu membentuk image Real Madrid sebagai raksasa Eropa. Bernabéu membantu membangun stadion yang dinamai dengan namanya sampai sekarang, bersama dengan penataan program dan metode latihan klub. Real Madrid tidak akan menjadi Real Madrid seperti sekarang ini tanpa Santiago Bernabéu. 2. Ferenc Puskás. Mantan pemain dan manajer Hungaria, Ferenc Puskás dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Eropa sepanjang masa. Bagian dari generasi emas Hungaria, Puskás sudah mencetak banyak gol untuk Hungaria, mencetak 84 gol dalam 85 penampilan untuk tim nasional. Namanya tercatat dalam sejarah sepak bola berkat aksi luar biasanya di atas lapangan. Lahir pada tahun 1927, Puskás pernah menangani sejumlah tim dari beberapa negara setelah gantung sepatu. Pada tahun 2002, namanya diabadikan sebagai nama Stadion Nasional Hungaria. 3. Johan Cruyff Arena. Dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Belanda sepanjang masa, Johan Cruyff sudah memberikan kontribusi yang besar dalam dunia sepak bola. Cruyff memulai karir bermain dan manajerialnya di Ajax dan kemudian berlanjut di Barcelona di mana dia ikut menyusun metode pengembangan pemain muda di La Masia, berdasarkan ideologi sepak bolanya. Pada tanggal 25 April 2017, Ajax mengumumkan bahwa mereka mengganti nama stadion kandangnya dari Amsterdam Arena menjadi Johan Cruyff Arena, untuk mengenang legenda klub mereka. Pemenang 3 Ballon d'Or, Cruyff pernah mengantarkan Barcelona meraih trofi Liga Champions pertamanya pada tahun 1994. 4. Diego Maradona. Diego Maradona akan tercatat sebagai salah satu pemain Argentina terbaik sepanjang masa. Prestasi terbaik Maradona adalah membantu Argentina meraih trofi Piala Dunia pada tahun 1986. Maradona sempat bermain di Barcelona sebelum akhirnya berlabuh di Napoli. Maradona menjadi sosok yang dicintai di kota Naples setelah membantu klub memenangkan 2 gelar Serie A dan Piala UEFA. Nama Diego Armando Maradona secara resmi digunakan nama Stadion Kandang Argentinos Juniors pada tahun 2004. Maradona memulai karirnya di klub tersebut sebelum melanjutkan karirnya di Boca Juniors. 5. Giuseppe Meazza. Dianggap sebagai pemain terbaik Italia sepanjang masa, Giuseppe Meazza mencetak 241 gol dalam 348 penampilan selama lebih dari 13 tahun di Inter Milan selama masa jayanya. Meazza memenangkan penghargaan pencetak gol terbanyak Serie A dalam 3 kesempatan selama karirnya dan tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa keempat di Serie A. Meazza juga pernah mengantarkan Italia menjadi juara dunia pada 1934 dan 1938. Stadion San Siro yang biasa disebut sebagai kandang bagi Inter Milan dan AC Milan sekarang juga disebut Stadion Giuseppe Meazza. Stadion tersebut mulai memakai nama Meazza pada tahun 1980 untuk menghormati jasa-jasanya di kota Milan. 6. Mario Alberto Kempes.
Mario Alberto Kempes lahir pada tanggal 15 Juli 1954 di Belleville, Cordoba, Argentina. Karir sepak bola Kempes dimulai di klub lokalnya, Instituto de Cordoba, sebelum kemudian ia bergabung dengan Rosario Central pada tahun 1973. Dalam kisah karirnya Mario Alberto Kempes mencetak 2 gol dalam pertandingan final melawan Belanda dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan total 6 gol. Penampilan impresif Kempes dalam Piala Dunia 1978 membuatnya dianugerahi Golden Boot sebagai pencetak gol terbaik dan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia pada tahun itu. Kempes berperan penting dalam membawa Argentina meraih gelar juara dunia untuk pertama kalinya. Sebagai bentuk penghormatan pada mantan striker Argentina itu. Pada tahun 2010 namanya diabadikan di sebuah stadion Estadio Mario Alberto Kempes. Estadio Mario Alberto Kempes adalah stadion sepak bola yang terletak di Argentina. Estadio Mario Alberto Kempes menjadi rumah bagi klub Atlético Talleres. Estadio Mario Alberto Kempes sebelumnya dikenal dengan Estadio Olímpico Córdoba. 7. Urbano Caldeira. Urbano Vilela Caldeira Filho, 9 Januari 1890, 13 Maret 1933, dikenal sebagai Urbano Caldeira, adalah seorang pemain sepak bola Brasil dan manajer di Santos FC. Posisinya adalah bek tengah. Setelah mewakili Sport Club Germania dan Asociação Atlética das Palmeiras, Caldeira bergabung dengan Santos FC pada tahun 1913, ketika klub tersebut menjalani musim pertamanya di sepak bola. Pada tahun 1921, Caldeira kembali ditunjuk sebagai manajer Santos FC. Dia tetap berperan sampai tahun 1932, dan kemudian meninggal pada 13 Maret 1933, 1 hari setelah pertandingan profesional pertama klub. Caldeira adalah pemain manajer Santos FC selama 2 tahun, ia juga membantu pembangunan stadion klub pada tahun 1916. Nama awal stadion ini adalah Praça de Esportes da Vila Belmiro. Stadion ini secara resmi dibuka pada 12 Oktober 1916. Pada tahun 1933 stadion ini berganti nama menjadi Estadio Urbano Caldeira. Perubahan nama itu diambil dari nama mantan pemain dan pelatih yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk pengembangan klub yaitu Urbano Caldeira. 8. Rei Pelé. Pelé mendapat kehormatan baru di Brasil. Namanya dipakai menjadi nama baru stadion legendaris di negaranya, yaitu Stadion Maracana. Edson Arantes do Nascimento merupakan nama asli dari Pelé. Adapun Rei yang berarti raja, adalah julukan dari pemenang Piala Dunia 3 kali itu. Stadion Maracana merupakan stadion paling sakral di negeri Samba. Stadion dengan nama asli Estadio Jornalista Mario Filho itu dibangun pada 1948 dan diresmikan 2 tahun berikutnya, ketika Brasil menjadi tuan rumah Piala Dunia 1950. Pelé sendiri punya kenangan manis di Stadion Maracana. Pria yang telah meninggal 2022 lalu itu, kerap mencetak gol sewaktu masih membela timnas Brasil, serta saat melakoni partai tandang bersama Santos. Pelé pun menorehkan gol yang ke-1000 sepanjang karirnya tepat di Stadion Maracana pada tahun 1969. Kala itu, dia tampil membela Santos dan mencetak gol dari titik putih ke gawang Vasco da Gama. 9. Mané Garrincha. Manuel Francisco dos Santos, yang dikenal dengan julukan Garrincha, adalah mantan pemain sepak bola asal Brasil yang berposisi sebagai pemain sayap kanan dan penyerang yang memenangkan Piala Dunia 1958 dan 1962 bersama tim nasional Brasil. Kata Garrincha sendiri berarti uren. Garrincha juga dikenal sebagai Mané, kependekan dari Manuel, oleh teman-temannya. Gabungan nama, Mané Garrincha, adalah umum di antara penggemar sepak bola di Brasil. Karena popularitas besarnya di Brasil, ia juga disebut dengan Alegria do Povo, sukacita rakyat, dan Anjo de Pernas Tortas, malaikat berkaki bengkok. Pada tanggal 18 Mei 2013, pemerintah Brasil meresmikan Nasional Mané Garrincha yang sebelumnya telah direnovasi. Nama stadion merupakan penghargaan untuk pemain sepak bola Brasil Mané Garrincha, yang membawa Brasil juara dunia pada Piala Dunia 1958 dan 1962. 10. Nilton Santos. Nilton Santos merupakan seorang mantan pemain sepak bola berkebangsaan Brasil. Selama karir profesionalnya,
Ia hanya bermain di klub Botafogo dari tahun 1948 hingga 1964 dengan 723 kali main dan mencetak 11 gol. Di timnas Brasil, dia bermain 75 kali dan mencetak 3 gol. Dia dijuluki ensiklopedia karena pengetahuannya tentang olahraga sepak bola. Dia adalah pemain kelas dunia yang dapat bertahan dan menyerang dan memiliki teknik yang sangat baik. Santos meninggal karena infeksi paru-paru pada 27 November 2013, saat berusia 88 tahun, di Rio de Janeiro. Dia adalah pemain Brasil yang menjuarai Piala Dunia FIFA 1958 ketiga yang meninggal dalam beberapa bulan ini, setelah Jalma Santos meninggal pada Juli 2013 dan Gilmar pada Agustus 2013. Antara tahun 2015 dan 2017 pemerintah kota Rio mengizinkan Botafogo untuk menyebut stadion tersebut sebagai Estadio Nilton Santos. Nama itu untuk menghormati Nilton Santos, yang dianggap sebagai salah satu bek terhebat dalam sejarah sepak bola Brasil. Botafogo melakukan upaya awal untuk meresmikan perubahan nama tetapi gagal. Pada bulan Februari 2017, kota Rio de Janeiro secara resmi mengganti nama menjadi stadion menjadi Estadio Olimpico Nilton Santos. 11. Romário de Souza Faria. Romário de Souza Faria atau biasanya dipanggil Romário lahir 29 Januari 1966 adalah seorang pemain legendaris sepak bola berkebangsaan Brasil. Dia merupakan pemain sepak bola pertama yang mencetak 1000 gol sepanjang sejarah. Dia dilahirkan di Rio de Janeiro. Di timnas Brasil, dia bermain 71 kali dan mencetak 56 gol. Berkarier di sepak bola sejak tahun 1987 sampai pensiun pada tahun 2007. Bulan Desember 2007 Estadio Romário de Souza Faria diresmikan. Estadio Romário de Souza Faria adalah sebuah stadion yang terletak di Serem, sebuah distrik di Duque de Caxias, Brasil. Namanya diambil untuk mengenang jasa-jasa pesepak bola Brasil Romário de Souza Faria. Itulah 11 legenda yang dijadikan namanya sebagai stadion sepak bola.